Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi kita mengenai menciptakan keluarga berkarakter. Nah, seperti pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas bahwa ada 3 komponen yang mendukung dalam pendidikan atau membangun karakter dalam diri peserta didik. Yang pertama adalah keluarga, kemudian sekolah, dan lingkungan sekitar. Jadi di sini pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, masyarakat, atau pemerintah. Nah, jadi ketiga komponen tadi itu saling terkait untuk mendukung keberhasilan suatu proses pendidikan. Nah, pada lingkungan keluarga sendiri ini merupakan pendidikan pertama dan utama yang diperoleh anak, karena yang kita ketahui bahwa keluarga itu merupakan madrasah pertama bagi anak. Nah, jadi diharapkan proses pendidikan atau pengintegrasian karakter itu bisa dimulai dalam lingkungan keluarga, sehingga ketika anak masuk ke sekolah mengikuti pendidikan formal, dasar-dasar karakternya sudah terbentuk. Nah, jadi nantinya anak itu sudah memiliki watak yang baik dan dapat berdampak positif juga pada achievement motivation. Jadi motivasi untuk berprestasi ya di sini ya maksudnya ya. Yang lebih tinggi karena adanya perpaduan antara intelligent quotient, kemudian emotional quotient, dan spiritual quotient sudah terformat dengan baik karena sudah dibekali atau sudah dibangun pada saat anak tersebut berada di lingkungan keluarganya. Nah, jadi untuk peran orang tua dalam mewujudkan kepribadian anak itu seperti apa? Jadi yang pertama untuk perannya, yang pertama adalah orang tua itu harus mencintai dan menyayangi anak-anaknya, sehingga nantinya anak-anaknya juga akan timbul rasa mencintai dan menyayangi kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah harus selalu membiasakan untuk menjaga dan menyiapkan ketenangan ya. Di sini maksudnya orang tua mampu menjaga ketenangan lingkungan, kemudian juga menyiapkan ketenangan jiwa dari anak-anak mereka. Kemudian yang ketiga adalah orang tua harus membiasakan sikap saling menghormati, baik antara orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, maupun anak kepada saudaranya. Jadi diharapkan nanti dalam lingkungan keluarga itu terbiasa untuk adanya sikap saling menghormati satu sama lain. Kemudian yang keempat adalah mewujudkan kepercayaan. Jadi di sini diharapkan orang tua mampu untuk membangun kepercayaan kepada diri anak, begitu pula sebaliknya anak juga akhirnya dapat memberikan kepercayaan kepada orang tua. Jadi diharapkan nantinya dapat saling terbuka antara anak dengan orang tua. Kemudian yang kelima adalah membangun rasa kekeluargaan, misalnya melalui kegiatan nonton bersama di situ, sehingga nantinya bisa terjadi sharing, sehingga anak itu akan menjadi pribadi yang terbuka dengan keluarga, tidak tertutup terhadap misalnya permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian juga rasa demokrasi, jadi diharapkan bisa mungkin melalui ada rapat keluarga ataupun mungkin urun rembuk ketika sedang menonton televisi, bagaimana untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di lingkungan keluarga. Nah, jadi selain itu orang tua itu harus mengenalkan juga masalah keyakinan, akhlak, aturan hukum maupun hukum-hukum agama atau mungkin hukum-hukum yang ada di lingkungan sekitar. Ini kepada anak agar anak tersebut menjadi sosok yang taat. Nah, kemudian orang tua itu juga harus bertindak sebagai teladan pertama, satu-satunya teladan pertama dalam pembentukan kepribadian pada tataran teoritis maupun praktis. Jadi orang tua itu harus bisa memberikan teladan dalam aspek teoritisnya. Ini loh yang dimaksud misalnya dengan sikap sopan. Nah, praktisnya juga harus dapat. Jadi orang tua harus
ini mencontohkan bagaimana sih kita bersikap sopan terhadap orang lain dan sebagainya. Atau misalnya yang dimaksudkan jujur adalah seperti ini nak. Kemudian untuk taktisnya, jadi misalnya ketika diamanati, kemudian ini berbicara jujur, misalnya tadi ayah sudah memberikan ini dan sebagainya. Jadi dibiasakan untuk selalu bersikap jujur. Kemudian untuk contoh kebiasaan apa saja sih yang dapat dilakukan untuk membangun karakter dari anak? Yang pertama, bisa membiasakan anak untuk bangun pagi, kemudian mengatur tempat tidur dan berolahraga. Nah, di sini dimaksudkan agar anak itu menjadi pribadi yang taat atau tertib. Kemudian membiasakan anak mandi dan berpakaian bersih, membiasakan anak untuk membantu mengerjakan tugas-tugas rumah, misalnya menyapu, mengepel, dan sebagainya. Kemudian juga membiasakan anak mengatur dan memelihara barang-barang yang dimiliki, agar anak itu dapat memupuk rasa tanggung jawabnya dengan baik. Kemudian membiasakan dan mendampingi anak belajar atau mengulang pelajaran atau mengerjakan tugas sekolahnya. Ini juga sama untuk mendisiplinkan anak, kemudian memberikan dia rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang ada. Kemudian yang keenam adalah membiasakan anak baik, anak pamit jika keluar rumah. Kemudian yang ketujuh, membiasakan anak mengucapkan salam atau kalimat permisi saat keluar dari dan pulang ke rumah. Kemudian membiasakan anak untuk tekun beribadah. Kemudian bisa mengadakan kajian ilmu agama dalam keluarga, atau bisa juga kita terapkan musyawarah dan mufakat dalam keluarga sehingga timbul jiwa demokratis dalam diri anak. Kemudian juga kita harus bisa sebagai orang tua itu membiasakan anak bersikap sopan santun kepada orang lain. Kemudian membiasakan anak untuk peduli terhadap sesama, misalnya dengan cara menyantuni anak fakir dan miskin, anak yatim dan fakir miskin misalnya, atau menyantuni anak-anak yatim piatu yang ada di panti asuhan, misalnya dengan menyisihkan sebagian uang sakunya kemudian ditabung, kemudian diajarkan untuk berbagi dengan sesamanya. Nah, ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang dapat kita terapkan di rumah dalam rangka untuk meningkatkan atau mengembangkan atau membangun karakter pada diri anak. Kemudian kendala-kendala apa saja sih yang dialami dalam proses pendidikan karakter atau ini yang mengintegrasikan karakter atau membangun karakter anak dalam lingkungan keluarga. Jadi yang pertama misalnya tidak ada atau kurangnya keteladanan atau contoh penerapan yang diberikan orang tua. Jadi kita sebagai orang tua atau kalian nanti sebagai calon pendidik nantinya harus bisa memberikan keteladanan, contoh-contoh yang baik kepada peserta didik terkait dengan karakter-karakter sehingga nantinya mereka itu dapat mencontoh apa yang sudah kita lakukan dan berdampak baik bagi pengembangan karakter mereka. Kemudian orang tua atau salah satu anggota keluarga yaitu orang dewasa tidak konsisten dalam melaksanakan usaha yang sedang diterapkan. Nah, ini harus dibiasakan ini bahwa kita sebagai kita sebagai orang tua atau mungkin kalian sebagai calon pendidik nantinya itu harus konsisten dalam melaksanakan aturan-aturan yang ada. Kemudian kurang terpenuhinya kebutuhan anak dan keluarga baik secara fisik maupun psikis sehingga ada ungkapan yang menyatakan bahwa kepatuhan anak itu berbanding sama dengan kasih sayang yang diterimanya. Jadi jangan sampai nantinya anak itu karakter anak itu terbentuk dengan kurang baik karena adanya atau kurang terpenuhnya kebutuhan anak dalam keluarga. Nah, kadang-kadang itu kita sebagai orang tua itu hanya memenuhi kebutuhan yang bersifat fisik bagi mereka. Padahal yang dibutuhkan mereka itu tidak hanya kebutuhan fisik tetapi juga psikisnya. Jadi harus seimbang, selaras dan seimbang. Kemudian tempat tinggal yang tidak menetap. Nah, di sini nomaden, jadi anak-anak yang ini mungkin ya dialami oleh keluarga-keluarga yang orang tuanya itu pekerjaannya
harus berpindah-pindah kota, yang mengharuskan mereka berpindah-pindah kota, itu kadang-kadang untuk pengembangan karakter dalam diri anak itu tidak baik, karena mereka itu menghadapi berbagai situasi yang berbeda, sehingga mereka membutuhkan adaptasi sehingga berdampak pada pengembangan karakternya. Kemudian untuk bagaimana sih pembinaan karakter anak yang dapat dilakukan oleh keluarga? Jadi di sini yang pertama adalah pola asuh orang tua nantinya itu dapat mempengaruhi seluruh aspek dalam kehidupan anak. Salah satunya adalah kreativitas anak. Jadi nanti kita sebagai orang tua atau mungkin kalian nanti sebagai pendidik itu harus bisa memilah dan memilih pola asuh mana yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan karakter anak atau dalam mendidik anak, sehingga nantinya dia dapat menjadi pribadi yang positif. Nah, kemudian untuk pembinaan karakter yang dapat dilakukan orang tua di sini, jika orang tua itu dapat berperan dalam proses pendidikan anak, maka anak itu akan termotivasi untuk meningkatkan prestasi belajar. Ini diikuti dengan perbaikan sikap, kemudian stabilitas sosio-emosional, kedisiplinan, aspirasi anak untuk belajar sampai ke jenjang yang paling tinggi. Bahkan ini juga dapat membantu anak ketika nantinya dia terjun dalam dunia yang sebenarnya ketika sudah bekerja dan berkeluarga. Jadi di sini sangat dibutuhkan sekali peran serta orang tua, peran aktif orang tua dalam proses pendidikan anak. Kemudian fungsi utama keluarga sendiri kan tadi sudah saya sebutkan bahwa sebagai wahana pertama dan utama dalam mendidik, mengasuh, dan mensosialisasikan anak serta mengembangkan kemampuan seluruh anggota keluarganya agar dapat menjalankan fungsinya nanti di masyarakat dengan baik serta bisa memberikan kepuasan dan lingkungan yang sehat guna tercapainya keluarga yang sejahtera. Jadi di sini diperlukan kerjasama antar tiap anggota keluarga terkait dengan bagaimana mengembangkan karakter dari anak, sehingga nanti terbentuk anak yang memiliki kepribadian yang positif. Oke. Kemudian keluarga itu juga merupakan tempat yang paling awal dan efektif untuk menjalankan fungsi Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan. Nah, jadi jika keluarga gagal mengajarkan karakter-karakter yang positif, maka sulit sekali bagi institusi atau komponen yang lain untuk memperbaiki kegagalannya. Jadi dibiasakan sedari kecil anak itu sudah dibiasakan dengan karakter-karakter yang positif agar nantinya ketika dia sudah misalnya beralih menuju ke pendidikan formal bisa mengikuti dengan baik untuk proses pengembangan karakternya. Jadi kegagalan keluarga dalam membentuk karakter anak ini akan berakibat pada tumbuhnya masyarakat yang berkarakter buruk atau tidak berkarakter. Jadi keluarga sebagai wahana pertama dan utama dalam proses pendidikan karakter, diharapkan peran serta dari setiap anggota keluarga untuk dalam proses pendidikan anak, sehingga nanti ini dapat menjadi sosok yang baik. Kemudian sedangkan untuk keberhasilan keluarga dalam menanamkan kebijakan ini sangat bergantung pada pola asuh. Jadi tadi selain kreativitas juga nantinya dalam proses penanaman nilai-nilai kebajikan maksudnya di sini atau karakter-karakter positif. Nah, pola asuh sendiri itu apa sih? Pola asuh adalah pola interaksi antara anak dengan orang tua. Jadi di sini interaksi anak dengan orang tua. Oke. Jadi pola interaksi antara anak dengan orang tuanya ini meliputi pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, serta norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya.
Nah, ada beberapa pola asuh yang dapat diterapkan keluarga. Jadi ada 3 ya. Yang pertama adalah pola asuh otoriter. Di sini kekuasaan orang tua itu dominan atau mutlak. Anak tidak diakui sebagai pribadi, kemudian kontrol terhadap tingkah laku anak sangat ketat, dan orang tua akan menghukum anak jika anak tersebut tidak patuh. Nah, ini sebenarnya untuk pola asuh otoriter itu nanti ada kekurangan dan kelebihannya dalam proses pengembangan karakter anak. Karena di sini kekuasaan orang tua dominan sehingga anak itu harus sejalur dengan pemikiran orang tua, sehingga dia tidak memiliki pemikiran sendiri, tidak mengembangkan jiwa demokrasi dari anak ya. Oke, kemudian yang kedua adalah pola asuh demokratis. Di sini adanya kerjasama antara orang tua dan anak-anak. Ini dalam proses dalam melaksanakan ini ya, aspek-aspek dalam kehidupannya, baik diakui sebagai pribadi, kemudian juga adanya bimbingan dan pengarahan dari orang tua, serta kontrol orang tua tidak kaku. Nah, mungkin ini bisa kita terapkan dalam nantinya untuk mengasuh anak-anak kita ya. Jadi selain orang tua itu memberikan nilai-nilai positif, anak juga diminta untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya. Apakah ini sikap yang baik atau sikap yang tidak baik dan sebagainya, sehingga anak itu juga membangun pemahamannya secara mandiri dalam rangka untuk pengembangan karakter dalam dirinya. Kemudian yang ketiga adalah pola asuh permisif. Di sini didominasi oleh anak. Jadi sikap longgar atau kebebasan dari orang tua, adanya sikap longgar atau kebebasan yang diberikan orang tua kepada anak dalam menjalani kehidupannya, kemudian kontrol dan perhatian orang tua sangat kurang. Nah, ini juga sama untuk pola asuh permisif, kemudian demokratis, dan pola asuh otoriter itu masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam proses pendidikan anak ya. Kemudian melalui pola asuh yang dilakukan orang tua, nantinya anak itu akan dapat belajar banyak hal termasuk karakter dalam proses pengembangan karakternya. Jadi jenis pola asuh yang diterapkan orang tua itu nantinya akan menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak oleh keluarga. Jadi kita harus pintar dalam memilah dan memilih pola asuh yang akan kita terapkan dalam mendidik peserta didik kita ataupun anak-anak kita kelak. Nah, kemudian kesalahan-kesalahan keluarga yang seperti apa sih yang dapat mempengaruhi perkembangan kecerdasan emosi anak. Jadi ada beberapa kesalahan yang dilakukan dalam lingkup keluarga pada upaya pendidikan anak ini dapat mempengaruhi kecerdasan emosional anak. Yang pertama adalah kesalahan dalam pengasuhan anak dapat berakibat pada kegagalan pembentukan karakter yang baik. Kemudian beberapa kesalahan dalam mendidik anak yang dapat mempengaruhi kecerdasan emosi anak diantaranya. Mungkin yang pertama, orang tua itu kurang menunjukkan ekspresi kasih sayang, baik secara verbal maupun fisik. Sehingga anak itu menjadi merasa tidak diperhatikan oleh orang tua. Sehingga dia akan bertindak sesuka hatinya, biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kurang meluangkan waktu untuk anak, hingga anak merasa tidak diperhatikan tadi. Atau yang ketiga, orang tua bersikap kasar secara verbal, misalnya suka menyindir anak, atau mengecilkan anak, atau mungkin berkata yang kurang atau berkata yang kurang baik atau kasar kepada anak. Nah, ini merupakan kekerasan verbal bagi anak yang dapat berdampak pada perkembangan emosional anak, sehingga anak itu nantinya dia akan lebih mudah minder, tidak percaya diri. Nah, jangan sampai kita nantinya berperilaku seperti itu kepada anak, sehingga biasakan untuk selalu memberikan pujian ketika anak melakukan perbuatan yang baik, kemudian juga mungkin menegur dengan bahasa yang halus ketika anak melakukan kesalahan. Kemudian yang keempat, kesalahan yang sering dilakukan adalah bersikap kasar secara fisik, misalnya memukul, mencubit, atau memberikan hukuman.
badan yang lainnya. Nah, mungkin misalnya disuruh untuk berdiri di depan kelas dan sebagainya. Nah, itu akan juga mempengaruhi dari kecerdasan emosi anak. Jadi kita sebagai orang tua itu harus bisa bersikap yang baik sehingga dapat mendukung proses pendidikan anak dalam lingkup keluarga. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.